Shalom, selamat hari Minggu di minggu kedua Prapaskah. Di hari Minggu pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan GPI Benowo Surabaya untuk kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Tuhan kami, di hari Minggu pagi ini kami datang kepadamu bersyukur bahwa karena kebaikan Tuhan saja kami boleh tiba di minggu ini, di minggu Prapaskah kedua. Di minggu ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, dan biar Roh Allah bekerja di hati pikiran kami, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami hanya fokus pada satu nama, satu pribadi, Yesus Tuhan yang memberkati kami. Ini doa kami Bapa, dalam Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semula kekasihnya, tidak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak dapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena reruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tidak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhlah kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah
Apakah ada kesedihan seperti kepedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana? Tak kala murkanya menyala-nyala, dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Satu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tidak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat GPIB Benowo, Surabaya. Minggu ini kita memasuki masa minggu kedua Prapaskah. Tema renungan kita di pagi hari ini, berharaplah kepada Tuhan. Dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan ketika kita melihat suasana yang awalnya baik-baik saja, lalu kemudian berubah menjadi tidak baik. Atau suasana yang ramai tiba-tiba menjadi sepi. Ada satu pola yang berubah dari yang biasanya kita lihat, yang kita anggap normal, tapi kemudian dia mengalami perubahan menjadi sesuatu yang tidak baik. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara, itu yang terjadi dalam konteks bacaan kita. Yeremia melukiskan sebuah keadaan kesunyian yang mencekam karena suasana duka. Yang sebelumnya, Yeremia melihat kota Yerusalem menjadi kota yang luar biasa indah, bait Allah megah berdiri. Dan kemudian di situ tempat dilaksanakan perayaan-perayaan yang besar di mana bangsa-bangsa lain datang untuk melihat semua proses itu. Tapi Yeremia melukiskan dalam kitab Ratapan ada sesuatu yang berubah. Ada pola yang berubah. Yang baik, yang jaya, yang damai, yang sukacita berubah menjadi sebuah kehancuran yang besar. Kejayaan negeri yang dahulunya dikenal dan dihormati bangsa-bangsa hanya tinggal puing-puing penderitaan. Kelaparan dan kematian, kota Yerusalem dan bait Allah hancur. Raja-raja dan para pangeran dibunuh dan ditawan, serta umat mengalami penghinaan dari para musuhnya. Bangsa-bangsa yang tadinya berteman dengan mereka sekarang acuh tak acuh, bahkan mencibir nasib mereka. Semuanya ini terjadi karena dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bapak Ibu, dosa membuat hubungan Tuhan dengan manusia menjadi rusak. Yehuda menajiskan dirinya dengan kekafiran, membenamkan diri di lumpur dosa. Bangsa Yehuda tidak lagi mengagungkan Tuhan, tetapi memuliakan dewa-dewa. Tuhan Allah Israel tidak lagi menjadi pusat hidup mereka. Sekarang ia turun tangan dan seakan-akan tidak mengenal belas kasihan. Akibat dosa bangsa Yehuda terpisah dari Tuhan. Itu berarti kehampaan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Alangkah tidak nyamannya hidup tanpa Tuhan.
Keadaan terpisah dari Tuhan berarti keadaan tanpa harapan. Fatal sekali. Dewa-dewa berhala tidak mampu memberikan pertolongan apalagi ketenangan. Tapi ada yang menarik pada ayatnya yang ke-18. Dikatakan, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Di ayat yang ke-18 ini ada sebuah pengakuan dan penyesalan kembali. Yeremia dalam refleksinya atas Israel, khususnya Yehuda, dia katakan, Tuhanlah yang benar. Aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Benar, kalau Tuhan menghukum itu karena penduduk Yehuda memberontak melawan kehendak-Nya. Tuhan memang punya alasan untuk menghukum bangsa Yehuda. Namun pengampunan juga Ia curahkan. Kesempatan bertobat Ia berikan. Tuhan punya berbagai cara untuk mengingatkan atau menegur kita. Tuhan tidak menginginkan kita terus-menerus hidup dalam kesalahan. Mari bergantung dan berharap hanya pada Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan? Yang pertama, karena hanya Tuhan yang mampu merubah keadaan hidup kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita. Tuhan mampu membuat duka citamu menjadi sukacita. Tuhan mampu merubah kekacauan menjadi damai sejahtera. Tuhan mampu merubah kesunyian hidup kita menjadi sorak-sorai. Itu yang menjadi harapan Yeremia di hadapan Tuhan. Ketika dia melihat bangsanya yang hancur, mengakui dosa-dosa bangsanya, dan dia meletakkan pengharapan kepada Tuhan bahwa satu waktu Tuhan akan memulihkan bangsanya. Yang kedua, mengapa kita harus bergantung dan berharap kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan saja yang mampu memberikan masa depan yang indah dalam hidupan kita. Ingat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita berharap mengantungkan diri kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, Dia mampu memberikan masa depan yang indah, asal kita jangan keluar daripada jalannya. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, berharap kepada Tuhan artinya kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Tidak ada yang lain. Tuhan saja pusat hidup kita. Bukan masalah, bukan materi, bukan kejayaan, karena semua itu akan hancur. Tetapi hanya Tuhan sebagai pusat hidup kita. Bukan juga pergumulanmu, masalahmu, dan sakit penyakit yang lagi digumuli saat ini. Makanya saat ini ada 2K yang terkadang tarik-menarik menjadi pusat hidup kita. K yang pertama dia membawa keselamatan, tapi K yang kedua dia membawa sakit penyakit dan juga kematian. K yang pertama adalah Kristus. Dia menyelamatkan, dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Dia sudah memberikan sukacita, dia sudah memberikan pengampunan, dia menerima kita apa adanya. Makanya di Minggu Prapaskah ini kita mau merenungkan akan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Bahwa Kristus sudah menang atas maut. Kristus sudah menang atas sakit penyakit. Kristus sudah menang dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, dia membawa sakit penyakit dan kematian. Corona. Dampaknya luar biasa. Karena corona ini kita menjadi tidak enak hati satu dengan yang lain. Karena corona, orang baru batuk sedikit kita sudah pikir itu corona. Orang sudah pilek, kita pikir dia corona. Kita sudah pusing gara-gara corona. Lihat TV corona, lihat WA corona, lihat SMS corona. Ya, semuanya kita lihat corona. Bahkan lihat kiri kanan kita corona juga akhirnya. Lihat saudara kita corona. Lihat rekan kita corona. Kita pikir dia ada virusnya semua. Padahal mereka baik dan sehat-sehat saja. Kenapa? Karena pusat hidup kita bukan kepada K yang pertama, Kristus. Pusat hidup kita saat ini sudah ke K yang kedua, corona. Hidup kita penuh dengan ketakutan.
Memang kita harus dengan hikmat Tuhan menjalankan himbauan, tapi jangan abaikan pusat hidup kita yang utama, yaitu Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kita kehidupan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai himbauan kita lakukan. Social distancing, ada jaga jarak, kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Dan saat ini Bapak Ibu, himbauan Majelis Sinode berdasarkan himbauan pemerintah dan PGI meminta kita semua mengadakan ibadah di rumah-rumah, baik melalui live streaming atau video atau renungan SBU. Dan tolong kita jalani bersama. Ini demi kebaikan kita. Tapi jangan sampai pusat hidup kita bergeser dari Kristus ke corona. Akhirnya tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Yang ada kecurigaan, yang ada rasa takut, yang ada kehidupan kita tidak mengalami kasih lagi. Pudar semua. Kita lebih mementingkan diri sendiri, bukan melihat sesama. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saudara, di minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita mengingat kematian yang pertama, Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Mari kita mempersiapkan diri dalam permohonan pengampunan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita ingin dirubah. Kita ingin fokus kepada yang pertama, bukan yang kedua. Kita mau berharap kepada Tuhan. Kita mau berharap kepada yang pertama yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Tetap setia, tetap bersukacita, tetap sehat, maka teruslah diberkati. Amin.